saya Anggita Asmarani. Di sini saya pertama-tama akan menjelaskan sedikit mengenai identitas diri saya. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2000. Saya sekarang ini tinggal di Depok, Jawa Barat. Jadi waktu itu pindah waktu saya kelas 4 SD ke Depok sampai sekarang. Lalu hobi saya itu adalah menonton film dan juga bermain musik. Filmnya itu bisa genre apa saja dan juga dari negara apa saja, dan bermain musik biasanya saya belajar melihat dari YouTube. Cita-cita saya adalah menjadi businesswoman. Selanjutnya ada visi misi pendidikan administrasi perkantoran. Yang pertama itu ada menghasilkan sumber daya manusia yang profesional. Kemudian yang kedua, memiliki keunggulan yang kompetitif. Yang ketiga, berdaya saing tinggi. Lalu yang terakhir, memiliki wawasan global serta memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan administrasi perkantoran dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Selanjutnya ada misi PAP atau Pendidikan Administrasi Perkantoran. Yang pertama, melaksanakan sistem pembelajaran yang profesional dengan terus mengembangkan berbagai sumber daya pembelajaran dan relevansi muatan kurikulum dengan kebutuhan dunia bisnis yang diimbangi dengan akhlak mulia, wawasan wirausaha dan wawasan global. Kemudian yang kedua, melaksanakan peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang profesional dengan terus mengembangkan sumber daya staf. Yang ketiga, meningkatkan mutu proses belajar mengajar atau perkuliahan baik secara akademis, konseptual maupun faktual. Keempat, meningkatkan mutu pemantauan dan evaluasi hasil atau prestasi belajar mahasiswa secara lebih cermat dan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, menjalin kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah maupun dunia bisnis dalam dan luar negeri sebagai mitra kerjasama di bidang pendidikan dan bisnis yang saling menguntungkan. Lulusan dari program pendidikan administrasi perkantoran dapat menjadi guru administrasi perkantoran SMK, peneliti bidang pendidikan, administrator, wirausaha, dan manajerial bidang administrasi perkantoran. Kemudian mengapa saya memilih prodi pendidikan administrasi perkantoran di UNJ? Karena yang pertama itu, hasil atau lulusan dari PAP ini dapat bekerja di perkantoran, yang dimana perkantoran itu kan biasanya dengan gaji yang besar dan tunjangan-tunjangan lainnya, dan juga dapat menambah wawasan-wawasan dari karyawan-karyawan yang ada di perkantoran. Lalu yang kedua, juga dapat bekerja di bidang pendidikan sebagai guru SMK administrasi perkantoran. Kemudian yang ketiga, prospek kerja yang menguntungkan, di mana administrasi perkantoran ini sangat dibutuhkan oleh kantor-kantor maupun sekolah-sekolah. Selanjutnya, keunggulan dari pendidikan administrasi perkantoran. Yang pertama itu, mempelajari hampir semua pelajaran di IPS. Jadi seperti pelajaran geografi, sejarah, apalagi ekonomi, belajar di PAP ini. Lalu yang kedua, kita diajarkan untuk menjadi guru dan juga karyawan di saat yang bersamaan. Seperti saat diajarkan bagaimana cara membuat silabus atau RPP, dan kalau karyawan diajarkan bagaimana cara membuat surat dan juga cara pengelolaan arsip suatu perusahaan dengan benar. Kemudian yang ketiga, kita mempelajari stenografi. Jadi stenografi itu adalah
menulis cepat pada saat melakukan rapat. Jadi tulisannya ini seperti yang ada di samping ini. Kemudian yang keempat, mempelajari statistika ekonomi. Yang terakhir, mempelajari bagaimana berkomunikasi secara baik dalam guru maupun karyawan. Jadi bagaimana caranya berkomunikasi dengan murid dan juga bagaimana caranya berkomunikasi dengan karyawan atau atasan di suatu perusahaan. Kemudian kesan dan saran saya untuk PAP, kesan saya, setiap mata kuliah menyajikan praktek dengan baik, seperti misalnya kearsipan, ada praktek-praktek bagaimana cara arsip yang baik, dan juga pelajaran bahasa Inggris bisnis, bagaimana cara mempresentasikan dengan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, memberikan ilmu untuk menjadi seorang guru. Yang ketiga, pembelajarannya hampir semua dilakukan dengan teknologi, seperti menggunakan proyektor yang kemudian ditampilkan di layar TV. Saran saya kepada program pendidikan administrasi perkantoran, semoga dapat diberikan kelonggaran terhadap nilai-nilai seperti remedial. Lalu selanjutnya yang kedua, menambah media pembelajaran untuk mata kuliah. Lalu yang ketiga, perbaikan lab-lab yang ada di UNJ. Selanjutnya, bagaimana peran mahasiswa dan PAP dalam menghadapi COVID-19? Kita dianjurkan oleh pemerintah untuk tetap berdiam diri di rumah selama masa pandemi. Selanjutnya, memakai masker kain seperti yang dianjurkan oleh pemerintah sebelum adanya pembelajaran jarak jauh ini. Seluruh mahasiswa dari PAP sudah mulai menggunakan masker ketika berada di luar lingkungan kelas, dan juga ada beberapa dosen yang menganjurkan untuk memakai masker di dalam kelas. Lalu juga ada gerakan geber, di mana geber ini merupakan donasi yang dikumpulkan dari mahasiswa-mahasiswa UNJ, untuk kemudian donasi ini dibagikan kepada mahasiswa UNJ yang terkena dampak dari pandemi virus COVID-19 ini. Akhirnya kita sampai di penghujung video. Semoga video ini dapat memotivasi Anda semua di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih.